Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memenuhi tugas dari Pak dosen atau Ustadz Dodi Arli, yakni presentasi untuk judulnya yaitu mutlak dan muqayyad. Baik, di sini kami pemateri yaitu Bang Salman Abdul Ghani, Yoga Abdia Bratarawa, dan saya sendiri serta Ilham Akbar Sirait, yaitu yang diampu oleh Ustadz Dodi Arli, MEI. Baik, langsung ini yang akan kami bahas subtopik pada pertemuan kali ini yaitu definisi hukum dalil muqayyad mempersamakan mutlak dan muqayyad, perbedaan antara am dan mutlak. Baik, definisi mutlak. Mutlak adalah sebuah lafaz yang menunjukkan suatu objek atau lebih tanpa ada keterangan yang mengikat pada lafaz tersebut. Contoh rajulun, rijalun, raqabah. Baik, contohnya yaitu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Lafaz raqabah yang berarti hamba sahaya atau budak itu adalah lafaz mutlak. Tidak dibatasi budak yang bagaimana dan seperti apa. Bisa meliputi budak mukmin atau kafir. Jadi maksud ayat di atas adalah bila seseorang menzihar istrinya, maka wajib bagi suami untuk memerdekakan budak, baik budak itu mukmin ataupun kafir. Yang kedua, definisi muqayyad. Muqayyad adalah sebuah lafaz yang menunjukkan suatu objek atau lebih memiliki keterangan makna yang terikat. Contoh rijalun, rajulun Indonesi, raqabatum mu'minatin. Fatahrir raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahli. Maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Lafaz raqabatum mu'minatin adalah lafaz muqayyad karena telah dibatasi oleh sifat mukminah sehingga maknanya lebih spesifik dan terbatas pada budak perempuan yang beriman. Jadi jika seorang suami menzihar istrinya, maka untuk mempersatukan kembali atau jika ingin kembali, maka seorang suami harus membebaskan seorang budak. Budaknya itu yaitu raqabatim mu'minah, budak yang mukmin, budak yang beriman, tidak boleh budak kafir. Jika dilaksanakan budak kafir, maka ziharnya itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mutlak. Berlaku mutlak dan tidak boleh diikat dengan ikatan apapun kecuali jika ada dalil yang mengikatnya. Dilalahnya qat'i karena bagian dari khas. Berlaku hukum untuk objek yang ditunjuk olehnya. Contoh walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabl ayyatamassa. Al-Mujadalah ayat 3. Contoh mutlak yang terdapat dalil yang mengikatnya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Kata wasiyah dalam ayat tersebut diikat oleh hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas lima arada ay yusi bimalihi as-sulus was-sulusu kasir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mazhab Hanafi, hadis masyhur bisa mentaqyid mutlak dalam Al-Quran. Serta dalam jumhur, hadis ahad bisa mentaqyid mutlak dalam Al-Quran. Hukum muqayyad wajib mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ikatan tersebut dan tidak boleh membatalkannya. Contoh, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasah.
Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain berturut-turut min qabli ayyatamasa, dan barang siapa yang tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut maka dia belum boleh untuk bersatu dengan istrinya. Yang kedua, kecuali jika terdapat dalil yang membatalkannya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum fa bihinna fala junaha alaikum. Di sini tentang menikahi anak tiri. Menikahi anak tiri hukum awalnya adalah haram, tetapi kan ada di situ kecuali fa illam takunu dakhaltum bihin, kecuali kamu belum menggauli istri dari seorang anak tadi, dari seorang anak istri tadi. Pengikat atau muqayyad lafaznya mutlak. Muqayyad ini terbagi dua, yaitu muqayyad muttasil dan muqayyad munfasil. Muqayyad muttasil faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabl ayyatamassa al-mujadalah ayat 4. Sedangkan muqayyad munfasil wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, Al-Maidah 38. Lafaz aydiyahuma diikat oleh hadis an Umar wa ibn Su'aib annahu qala Atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sum bisariqi faqata'a yadahu mim mufasil al-kaf. Jika pencuri telah sampai kepada pencuriannya, yaitu dipotong hingga segini sampai pergelangan tangan. Al-kaf itu bahasa Arabnya yaitu pergelangan tangan. Beda dengan siku, ini murafiq. Mempersamakan mutlak dan muqayyad. 1. Kesamaan hukum dan kesamaan sebab. 2. Perbedaan hukum dan perbedaan sebab. Yang ketiga, perbedaan hukum dan kesamaan sebab. Yang 4. Kesamaan hukum dan perbedaan sebab. Kesamaan hukum dan kesamaan sebab. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Al-Maidah ayat 3. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'ami yata'amuhu illa أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير. Al-An'am ayat 145. Kesamaan hukum. Hukum di kedua ayat keharaman memakan darah, sebab di kedua ayat bahaya yang timbul dari memakan darah. Hukum pada masalah ini mutlak disamakan dengan muqayyad. Yang keempat, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, hati dan darah yang tersisa di urat nadi dan daging halal hukumnya. 2. Perbedaan hukum dan perbedaan sebab. Dalam Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Yang kedua Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hukum pada ayat pertama kewajiban memotong tangan pencuri. Hukum pada ayat kedua kewajiban mencuci tangan dalam berwudu. Hukum yang ketiga sebab pada ayat pertama mencuri, sebab pada ayat kedua keinginan untuk salat. Hukum pada masalah ini mutlak tidak disampaikan dengan muqayyad, akan tetapi mutlak yang diamalkan pada tempatnya dan yang muqayyad diamalkan pada tempatnya. Yang ketiga, perbedaan hukum dan kesamaan sebab. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-Maidah ayat 6. Hukum pada pertama kewajiban mencuci dua tangan dalam wudu. Hukum pada ayat kedua kewajiban membasuh dua tangan dalam tayammum, sebab pada ayat pertama keinginan untuk salat, sebab pada ayat kedua keinginan untuk salat. Yang ketiga, perbedaan hukum dari kesamaan sebab. Hukum pada kasus ini menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i mutlak disamakan dengan muqayyad, maka tangan dibasuh sampai siku dalam tayammum seperti dalam wudu. Menurut Maliki dan Hambali, mutlak tidak disamakan dengan muqayyad, tetapi mutlak diamalkan pada tempatnya dan muqayyad diamalkan pada tempatnya. Argumentasi pendapat satu, karena sebab keduanya sama, maka mutlak disamakan dengan muqayyad.
karena kesamaan keduanya dalam sebab dan menghindari benturan atau ta'arud dan mewujudkan keserasian antara satu nas dan nas yang lain. Pendapat kedua, perbedaan hukum bisa menjadi faktor pendorong terjadinya itlaq tanpa penyebutan sifat dan mengikat, dan taqyid dengan penyebutan sifat yang mengikat, maka itlaq terjadi untuk suatu tujuan pada tempatnya dan taqyid terjadi untuk satu tujuan pada tempatnya. 4. Kesamaan hukum dari perbedaan sebab. Fakaffaratuhu it'amun asyaratin masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Al-Maidah ayat 89. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Al-Mujadala ayat 3. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Ayat Nisa 92. Hukum pada ketiga ayat sama, yaitu kafarah. Sebabnya berbeda. Pertama karena sumpah, yang kedua karena zihar, yang ketiga membunuh tidak sengaja. Hukum pada kasus ini, pendapat Imam Syafi'i, mutlak disamakan dengan muqayyad, maka wajib memerdekakan budak yang mukmin. Hanafi, mutlak tidak disamakan dengan muqayyad, akan tetapi mengamalkan mutlak pada tempatnya dan muqayyad pada tempatnya. Argumentasi pendapat yang pertama, selama hukumnya sama, maka sepatutnya yang mutlak disamakan dengan yang muqayyad, karena kesamaan keduanya dalam hukum agar terhindar pertentangan atau ta'arud dan terwujudnya keserasian antara satu nas dengan nas yang lain. Pendapat kedua, perbedaan sebab bisa menjadi faktor pendorong terjadinya itlaq dan taqyid. Maka itlaq terjadi untuk suatu tujuan pada tempatnya dan taqyid terjadi untuk satu tujuan pada tempatnya. Kemiripan antara am dan mutlak. Kemiripan antara am dan mutlak terdapat titik kesamaan, yaitu kedua lafaz yang mencakup semua objeknya. Keduanya memiliki sifat umum. Contoh, am wa a'rid 'anil musyrikin dan mutlak fatahriru raqabah. Perbedaan antara am dan mutlak, keumuman dalam lafaz am berhubungan dengan objek dan keumuman dalam lafaz mutlak berhubungan dengan sifat. Seorang mukallaf telah keluar dari tanggungjawab jika telah mengamalkan satu objek mana pun yang ia inginkan dari semua objek mutlak, dan tidak keluar dari tanggungjawab kecuali jika ia telah mengamalkan semua objek am. Keumuman dalam lafaz mutlak bersifat alternatif atau pilihan. Keumuman dalam lafaz am bersifat komprehensif atau sebahagian. Am contohnya wa a'rid 'anil musyrikin dan mutlak fatahriru raqabah. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wa idza wajadtum khata'an fi kalami kullu dzalika minni wa idza wajadtum sawaban fi kalami faminallah. Jika ada terdapat kesalahan di dalam kata-kata saya, sesungguhnya itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kebenaran atau sedikit pelajaran, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.